们刚刚嘴对嘴，谁为什么不知道？定是你去北监狱。玄心，看来我来的不是时候。哼，剑门自己也参加，门内清仙级以下弟子。哪里？圣木，清风，这圣木位置，是不是代表天剑门？你我之间的仇怨，师尊怎么想？居然乱，整个宗门都是活孔，本身能有什么实力？Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-626. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 625. Kemarin, Muyun telah menghabisi Xuan Shenzong tanpa memberikan sedikit pun ampunan kepadanya. Muyun juga meminta agar Kaisar Agung kembali dulu ke sekte, sebab masalah di sini ia akan selesaikan bersama Xuan Xin. Mereka pun pergi menemui Xuan Hanyan, di mana dia itu menipu Xuan Xin untuk bisa membawa jiwanya masuk ke dalam lautan kesadaran miliknya. Muyun tidaklah panik karena sudah menyiapkan formasi untuk bisa menahannya. Di dalam sana, Xuan Xin terkejut melihat ayahnya yang sudah diubah menjadi boneka hidup. Alasan Xuan Hanyan membiarkannya hidup selama ini adalah untuk persembahan agar bisa menghidupkan kembali suaminya. Tapi setelah dinasihati oleh Muyun dan dipeluk oleh Xuan Xin, Xuan Hanyan pun sadar dan mengorbankan nyawanya untuk bisa menyelamatkan putrinya. Kini Xuan Xin pun kehilangan dua orang yang ia cintai. Setelah semua itu selesai, Muyun bersama Xuan Xin akan pergi mengikuti ujian wilayah pedang 4 penjuru. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Ku Yiming akan menemani Wang Xing'er dalam perjalanan. Hanya saja dia cukup pede karena merasa Wang Xing'er terus menatapnya. Wang Xing'er sudahlah bosan mendengar perkataannya dan meminta untuk tidak memanggil namanya. Perjalanan teruslah mereka lakukan hingga Wang Xing'er pun berhenti di sebuah tempat karena merasa kesal dengan Ku Yiming. Namun dia harus bertahan karena itu adalah misi yang Muyun berikan. Ia sangatlah merindukan suaminya. Sampai pada akhirnya Muyun pun datang menemuinya yang membuat Wang Xing'er senang. Begitu pula dengan Muyun yang langsung merangkulnya. Saat Wang Xing'er ingin mengkokopnya, dia terkejut karena ada wanita lain di sini. Xuan Xin tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan karena mengira kalau gadis itu hendak memberikan napas buatan. Muyun memperkenalkan Xuan Xin yang merupakan putri dari senior pertamanya. Wang Xing'er tidaklah percaya karena sejak kapan Muyun itu memiliki seorang senior. Jadi dia itu yakin kalau Xuan Xin merupakan gadis yang Muyun culik dari wilayah Pedang Utara. Di tengah pembicaraan tersebut, tamu lain pun datang, di mana itu adalah Bisingyu. Baginya, Muyun tidaklah pernah kekurangan wanita cantik di sisinya, karena setiap bertemunya, dia pasti memiliki gadis yang baru. 你刚刚嘴对嘴，谁为什么不知道？定是你去北监狱。玄心，看来我来的不是时候。 Saat kemudian, Ku Yiming teruslah mencari keberadaan dari Wang Xing'er yang bersembunyi darinya. Wang Xing'er beralasan kalau ia sedang mencoba naik tingkat, jadi meminta bantuan kepada seniornya. Untung saja Ku Yiming itu percaya. Jadi sebagai senior yang baik, dia itu akan selalu melindunginya. Selain itu dia senang bisa mendengar suara lembut dari Wang Xing'er. Sebuah formasi pun dibentuk olehnya. Di dalam, Muyun memuji Ku Yiming yang agak kemayu namun cukup berguna. Wang Xing'er ingin bersama Muyun dalam ujian tersebut. Muyun sendiri menanyakan tujuan Bisingyu kemari. Ternyata gerbang pedang 33 langit memilih para murid di bawah tingkat peri emas. Mereka dapat berpartisipasi dalam uji coba bersama para murid dari 4 kekuatan tingkat emas utama. Dengan kata lain, sekte pedang 33 langit akan ikut berkompetisi. Tapi para murid di tingkat kekuatan emas adalah tingkat paling bawah dari sekte pedang 33 langit. Kemungkinan mereka itu ingin menyingkirkan yang lemah dan memilih yang kuat saja.
Bixingyu membenarkan hal tersebut. Hanya saja uji coba itu dilakukan di lokasi yang lain yang merupakan makam suci. Bixingyu juga memberitahu kalau 10.000 tahun lalu murid pertama dari api kepunahan telah dihancurkan. Yang tidak bukan adalah Lu Xingfeng, sang pedang suci. Makam suci itu merupakan makam Lu Xingfeng, pendekar pedang suci dari Gunung Hijau. Muyun tidak menduga kalau senior pertamanya benar-benar mati. Swanshin tidaklah bersedih. Terlebih lagi, sekarang Sekte 33 Pedang Langit sudah mengetahui lokasi makam suci. Kematian Lu Xingfeng tidaklah mungkin Muyun biarkan. Kini satu dendam telah ia tambahkan lagi. Muyun setelah berterima kasih atas informasi yang Bixingyu berikan. Selain itu, ia juga tahu kalau Sekte 33 Langit telah melahirkan Master Pedang Surgawi yang baru. Muyun yakin kalau itu adalah Yunlan. Bixingyu membenarkan hal tersebut karena sosok itu berasal dari alam bawah. Sejak ditemukan oleh Sekte 33 Pedang Langit, Yunlang itu selalu berada dalam pengasingan. Bixingyu merasa Muyun dan Yunlang saling kenal. Ini bukan saling kenal lagi karena Muyun merupakan guru dari Yunlang. Muyun berjanji kalau kali ini Yunlang akan mati di tangannya. Muyun memberikan token kepada Wang Xing'er karena jika dia dalam bahaya, maka Muyun akan menemukannya. Wang Xing'er pun memberikan kecupan manja kepada suaminya. Selain itu, ia sudah sangat kuat, jadi tidak perlu khawatir. Di lain kala, Bixingyu juga ingin meminta token tersebut. Padahal Muyun sedang bersiap untuk memasuki ujian makam suci. Tapi karena Bixingyu terus memaksa, jadi Muyun pun memberikan hal itu kepadanya. Ya meskipun Bixingyu ini sudah sangat kuat. Walaupun begitu, dia tetap mengandalkan penyelamatan dari Muyun. Wang Xing'er tentu saja kesal. Tapi semua itu berhenti, pasalnya beberapa orang telah melintas yang berarti semua orang dari domain pedang Xifeng telah tiba. Muyun bersama yang lainnya juga akan pergi ke sana. Terlihat kalau sudah banyak murid berkumpul. Di sana ada 2 orang murid yang cukup menarik perhatian. Dalam kompetisi ini mereka tidak akan mengecewakan ketua sekte dan tentu saja kompetisi itu akan memakan banyak korban. Selain mereka ada para murid dari Pavilion 4 Simbol, di mana tujuan mereka bukan hanya memasuki gerbang pedang 33 langit saja, melainkan mendapatkan nilai tertinggi. Sesaat kemudian kelompok Wang Xing'er pun tiba, dan ia sudah dikenal sebagai perisiau dari Pavilion 9 Dewa. Kecantikannya langsung menarik perhatian semua orang, begitu pula dengan kecantikan dari Bixingyu. Mereka penasaran siapakah gadis cantik itu. Jika berhasil memiliki mereka berdua, maka hari-hari lebih nyaman daripada menjadi abadi. Su Yiming masihlah belum paham mengapa guru mereka mau bekerjasama dengan aliansi Yinhui. Saat kemudian Muyun bersama Swanshin pun telah datang, yang mewakili wilayah Pedang Utara. Orang-orang sudah mendengar mengenai kejadian di Sekte Petaka Gaib. Mereka tidaklah memandang sekte itu kuat, karena hanya berisikan para pengendali boneka hidup saja. Pria besar ini mulai menganggap remeh para murid-murid di sana, terutama para murid dari wilayah Pedang Utara. Hanya saja ada seorang wanita yang tak suka dengan perkataannya. Berhubung pria besar itu tak kunjung berhenti berbicara, tekanan pun langsung dia berikan. Gadis cantik ini bernama Jian Husuwang dari Sekte 33 Pedang Langit dan merupakan penguasa puncak. 师尊怎么想？居然乱，整个宗门都是活孔，本身能有什么实力？ 封住。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Swanshin terlihat tengah dalam pertarungan dengan beberapa pria. Dalam pertarungan itu, ia bisa mudah mengalahkan mereka dan membuatnya sangat bangga. Ia pun terus membanggakan hal itu di depan Muyun. Tapi Muyun meminta Swanshin untuk tidak cepat puas dulu, karena bagaimanapun lawan mereka tidaklah terlalu kuat. Karena jika bertemu dengan lawan kuat, mereka pasti tidak akan dikalahkan dengan mudah. Saat itulah sebuah serangan pun tertuju kepada Muyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.